Jika Barcelona dan PSG menjadi tim paling beruntung dan paling hebat, maka Inter Milan adalah sebaliknya. Mereka pada musim ini menjadi tim paling sial di Eropa. Bagaimana tidak, dari kesempatan mendapatkan treble winner menjadi tidak mendapatkan apa-apa pada musim ini. Bahkan lebih nyeseknya lagi adalah mereka kehilangan semua gelar hanya kurang dari selangkah lagi untuk sukses. Meski begitu, Inter Milan adalah tim paling baik kepada lawannya. Loh kok bisa? Bagaimana ceritanya? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Jika kita kembali ke masa lalu, tepatnya di tahun 2002, ada salah satu klub dari Jerman yang mengalami nasib yang sangat buruk. Klub tersebut adalah Bayer Leverkusen. Mereka mengalami kejadian yang paling menyesakkan, yaitu dengan menjadi runner-up sebanyak 3 kali dalam satu musim saja. Pertama, mereka menjadi runner-up di Bundesliga setelah selisih 1 poin dari Dortmund yang menjadi juara. Kemudian menjadi runner-up di DFB Pokal setelah kalah di final dari Schalke dengan skor 4-2, dan 4 hari kemudian mereka kalah juga di partai final Liga Champions oleh Real Madrid dengan skor 2-1. Kejadian yang hampir mirip pada tahun ini terjadi dan menimpa salah satu klub raksasa dari Italia, yaitu Inter Milan. Pada awal musim, Inter Milan tidak mendatangkan pemain bintang untuk memperkuat skuad mereka. Bisa dibilang Inter adalah klub yang paling ngirit dalam mendatangkan pemain dibandingkan dengan para pesaingnya di Liga Italia, terutama jika dibandingkan dengan AC Milan. Nerazzurri pada musim panas hanya mendatangkan Palacios, Josep Martinez, Mehdi Taremi, dan beberapa pemain yang bukan pemain bintang. Mereka lebih mengandalkan transfer gratis dengan strategi perekrutan yang sangat cerdas untuk tetap bisa tampil kompetitif di level tertinggi. Dengan kata lain, Nerazzurri lebih mengandalkan para pemain lama mereka. Ini karena Inter mengalami kesulitan finansial di beberapa tahun terakhir ini. Namun dengan tangan dingin Simone Inzaghi, Lautaro Martinez dan kawan-kawan bisa disulap menjadi klub yang sangat ditakuti baik di Italia maupun di Eropa. Mereka menduduki papan atas di Serie A dan Liga Champions. Bahkan hingga bulan Maret, Inter Milan digadang-gadang akan mendapatkan treble winner untuk kedua kalinya. Sayangnya harapan dan impian Interisti untuk melihat klub kesayangannya mendapatkan gelar telah sirna. Secara mengejutkan, Inter Milan gagal di semua kompetisi, bermula dari 3 kekalahan beruntun di bulan April dari Bolonya, AS Roma, dan AC Milan. Kekalahan dari Bolonya dan AS Roma membuat posisi mereka di puncak klasemen direbut oleh Napoli. Sementara kekalahan dari AC Milan mengubur harapan mereka mendapatkan trofi Coppa Italia. Inter kalah di semifinal Coppa Italia dan gagal meraih Scudetto karena selisih 1 poin dari Napoli. Dan nasib buruk Nerazzurri masih berlangsung ketika harapan satu-satunya untuk meraih trofi di musim ini digagalkan oleh PSG. Secara mengejutkan, mereka kalah 5-0 di partai final Liga Champions. Oh iya, jika Supercoppa dihitung, maka mereka juga sudah kehilangan 4 gelar di musim ini karena Inter Milan kalah di final oleh AC Milan. Sungguh permainan yang sangat anti klimaks dari Inter Milan di musim ini. Puncak dari penderitaan Inter Milan di musim ini ya kemarin saat kalah di final Liga Champions. Bagaimana tidak, final ini seperti ajang pembantaian bagi Inter Milan. Mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan. Permainan Inter sangat berbeda dari saat bertemu dengan Munchen dan Barcelona 2 tahun lalu. Saat Inter Milan menjadi runner-up karena dikalahkan oleh Manchester City, mungkin masih bisa diterima karena saat itu Nerazzurri masih bisa memberikan perlawanan dan bisa mendominasi di menit-menit akhir. Namun pada kali ini sungguh sangat berbeda dan seolah-olah para pemain Inter Milan baru bisa bermain sepak bola saja. Selain itu, Inter Milan bisa dibilang menjadi klub yang sangat baik karena pada tahun 2023 Inter Milan kalah dari Manchester City dan membuat City meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Di tahun ini kejadian serupa juga terjadi. Kekalahan dari PSG membuat Ousmane Dembélé dan kawan-kawan meraih trofi si kuping besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Lebih uniknya lagi adalah jika bisa mengalahkan Inter Milan di final Liga Champions, maka akan mendapatkan treble winner. Kejadian ini sudah terulang sebanyak 4 kali. Pertama ada Celtic yang menjadi juara setelah mengalahkan Inter Milan di tahun 1967. Waktu itu mereka juga mendapatkan treble winner. Kemudian kedua adalah Ajax Amsterdam di tahun 1972. Mereka mengalahkan Inter di final Liga Champions dan di tahun yang sama mendapatkan treble winner juga. Ketiga ada Manchester City di tahun 2023 yang berhasil mengalahkan Inter Milan kemudian mendapatkan treble. Dan terbaru ada Paris Saint-Germain yang menang di partai final dan juga mendapatkan treble winner di akhir musim. Ini membuktikan jika Inter Milan adalah tim yang sangat baik kepada para lawannya. Selain memberikan gelar pertama untuk tim seperti PSG dan City, mereka juga tak sungkan untuk memberikan treble winner kepada para lawannya yang bertanding di partai final Liga Champions. Lalu, apakah Inter Milan bermain buruk pada musim ini?
secara keseluruhan tidak terlalu buruk. Jika kita melihat dari minimnya dana yang mereka keluarkan untuk membeli pemain, maka dengan skuad seadanya Inter Milan masih bisa bersaing di papan atas pada 3 kompetisi yang berbeda, dan itu sudah sangat baik. Simone Inzaghi bisa membuktikan jika dana terbatas bukan halangan untuk bisa bersaing kompetitif di papan atas. Namun Interisti juga harus sabar. Jika alinatori mereka Simone Inzaghi pindah pada musim ini, kabarnya adalah Inzaghi akan pindah ke Liga Arab untuk menukangi Al Hilal. Jika ini terjadi, maka akan menjadi kerugian besar bagi Inter Milan karena harus mencari pelatih baru dan siap-siap akan bongkar skuad. Inter Milan juga harus siap keluar uang banyak jika ingin bisa bersaing lagi pada musim depan, karena pada laga final kemarin membuktikan jika pintar saja tidaklah cukup jika tidak punya uang. Ini terbukti dari PSG yang bisa memanfaatkan sumber daya mereka dengan maksimal. Dengan uang yang tak terbatas, pelatih yang hebat, perekrutan pemain yang cermat, dan pengembangan pemain muda potensial membuat PSG meraih kesuksesan yang besar di musim ini dan berhasil meraih treble winner. Maka dari itu Inter Milan harus bisa memaksimalkan pendapatan yang mereka dapatkan di musim ini untuk membeli pemain dengan cermat.